backslash n di codingannya. Seperti ini keluarannya nanti tuh. Teksnya tersebut akan lanjut ke bawah. Ibaratnya kalau nanti kita memberikan satu enter. Lalu kita input di sini 15, di sini 21. Nah, halo, kembali lagi bersama saya Lutfi Fuad Adityawan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program menghitung luas segitiga yang dimana nilai dari luas tersebut, panjang alas dan tinggi segitiganya adalah inputan dari user. Jadi pertama-tama kita tulis hashtag include stdio.h seperti biasa, baris yang menyertakan deklarasi fungsi-fungsi standar C. Lalu include stdlib.h, ini deklarasi fungsi utilitas umum seperti sistem. Lalu di bawahnya ada yang baru, yaitu define, yaitu untuk mendefinisikan. Hashtag define duanya dalam kata-kata, lalu di sebelahnya kita ketik angka 2. Jangan lupa pakai spasi ya. Nah, jadi di sini nih kita mendefinisikan angka 2 menjadi kata 2. Lalu setelah define selesai, define ini wajib sebelum kita memanggil main code-nya. Sebelum kita memanggil seperti contoh in main atau void main, itu wajib kita hashtag ini kita dahulukan dulu. Jadi setelah kita define 2, kita ketik di bawahnya in main dalam kurung void. Ada yang berbeda ya, parameternya di sini kita menggunakan void, yang dimana in itu tipe data pengembalian fungsi yang menunjukkan jenis nilai yang akan dikembalikan fungsi. Dalam hal ini fungsi utama mengembalikan nilai integer. Lalu tipe parameternya itu void, yang fungsinya menunjukkan jenis data yang diterima fungsi sebagai parameter. Dalam hal ini fungsi utamanya tidak memiliki parameter. Lalu kita buka kurung kerawal, kita ketikkan float a kecil, t kecil, luas, titik koma. Baris ini adalah deklarasi untuk 3 variabel float, yaitu a, t, dan luas. Jadi variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai alas, tinggi, dan luas segitiganya nanti. Jadi setelah kita float a, t, dan luas itu titik koma, kita ketik printf perhitungan luas segitiga backslash n titik koma. Jangan lupa di dalam kurungnya kita berikan tanda kutip untuk menampilkan teks tersebut. Oh ya, bagi kalian yang lupa atau baru nonton videonya dari sini, backslash n itu apa sih? Backslash n itu adalah untuk memberi baris baru, tergantung di mana letaknya. Jika terletak di depan kata pada awal tanda kutip, misalnya di sebelum perhitungan itu kita meletakkan backslash n, maka dia akan mencetak baris baru sebelum mengeprint perhitungan luas segitiga itu. Jika kita meletakkannya di tengah-tengah, maka setelah perhitungan dicetak, dia akan membuat baris baru di bawahnya luas segitiga, maka dia akan turun seperti
Lalu di case ini kita meletaknya di ujung karena untuk membuat dia agar lebih rapi, karena kita akan memanggil printf satu lagi. Lalu kita panggil printf satu lagi. Kali ini isi di dalamnya panjang alas sama dengan, jangan lupa diberi tanda titik koma setelah mengetik teks di dalam tanda kutip dan tanda kurung. Ini nanti akan mencetak teks perhitungan luas. Jadi untuk agar bisa diinput, kita ketikkan di bawah printf barusan scanf dalam kurung tanda kutip %i tutup tanda kutipnya, lalu koma, kita panggil variabelnya untuk menyimpannya dengan keyword dan simbol dan. Jadi penjelasannya, kita tuh ingin user menginput tuh dalam bentuk bilangan bulat karena kita menggunakan %i. Jika ingin diubah bisa ke f itu bilangan pecahan, jadi tinggal kita hapus saja i nya dan kita ganti ke f. Dalam case ini saya menggunakan f, lalu tutup tanda kutipnya. Setelah itu kita beri koma dan a, dan di sini ini berguna untuk menyimpan file ke dalam variabel yang kita ketikkan setelah dan tersebut. Dalam case ini, di sini kita menulisnya habis dan tersebut adalah a, baru tutup kurungnya titik koma, lalu di bawah kita ketikkan lagi printf tinggi segitiga, jangan lupa diberi titik koma di ujungnya, lalu scanf lagi dalam kurungnya dalam tanda kutipnya %f tanda kutip koma. Kali ini kita menyimpannya di variabel t dan t tutup kurung titik koma. Lalu untuk menghitung luas dari segitiga ini kita menggunakan rumus. Pertama-tama kita panggil dulu variabel luas karena dia masih kosong. Luas sama dengan, ini untuk mendeklarasikan luas itu apa isinya. Jadi dalam luas tersebut sama dengan ada a kali t bagi 2. Jadi dalam ketikan a bintang t slash 2, 2 dalam bentuk kata-kata karena kita telah mendefinisikan kata 2 ini sebagai angka 2. Sebenarnya bisa langsung 2, tapi karena di sini agar menambah sedikit rasa dan ya perbedaan agar lebih mudah dimengerti juga, jadi kita ketikkan saja 2. Ya, ini adalah bagian dari variabel luas. Jadi hasil yang sudah kita ketikkan tadi oleh user nanti akan diolah oleh variabel luas dengan rumus a bintang t, itu artinya a dikali t baru di slash 2. Slash itu sebagai tanda bagi di program C, dibagi 2. Berarti contohnya misalnya a nya 5, t nya 3, jadi a 5 kali 3 dibagi 2. Nah, terus gimana cetak hasilnya yang udah kita buat di variabel luas? Nah, cara mencetak hasilnya yaitu dengan cara di bawahnya kita
Oh ya, sesudah kata 2 tadi jangan lupa diberi titik koma. Setiap baris code wajib diberi titik koma. Tapi ada beberapa case yang dia tidak menggunakan titik koma tapi menggunakan kurung kawal. Nanti printf. Nah, setelah titik koma itu di bawahnya printf, kita ketikkan luas segitiga adalah spasi %f spasi \n. Nah, di sini nih kita ingin mencetak hasilnya itu dalam format float, yaitu bilangan pecahan. Lalu \n agar setelah dicetak hasilnya dia akan membuat baris baru lagi. Setelah itu kita tutup tanda kutipnya koma. Berbeda dengan sebelumnya tadi kan, untuk menyimpan file tersebut kan menggunakan dan. Kalau sekarang tidak menggunakan dan, kita menggunakan langsung saja luas, lalu tutup kurungnya titik koma. Lalu di bawahnya kita tuliskan sistem pause, sistem dalam kurung tanda kutip pause, tutup tanda kutip, tutup tanda kurungnya titik koma. Itu nanti akan mengeluarkan baris pesan to continue press any key, atau press any key to continue. Ya, pokoknya setelah program ini dijalankan, dia akan menge-pause sebentar sebelum akhirnya selesai. Lalu jangan lupa kita beri return 0 titik koma, lalu baru ditutup kurung kerawal. Kurung kerawal di sini nih sebagai isi dari block code. Jadi jika ingin menulis code itu wajib di dalam tanda kurung kerawal. Pembukanya, setiap tanda-tanda pembuka kurung kerawal pasti harus tutup kurung kerawal. Jadi outputnya kita simpan filenya dengan format .c, bebas namanya, bebas mau gimana simpannya. Terus kita compile filenya gcc -o. Nama modulnya di sini saya beri nama modul B. Nama program yang akan dipanggil nanti saya beri nama modul B. Lalu setelah modul B kita spasikan, tulis nama file yang udah disimpan tadi. Saya nyimpannya dengan nama modul 4.c. Setelah itu ini tanda berhasil karena tidak ada keluar tanda error. Lalu kita panggil modul B. Di sini kan perhitungan luas segitiga \n di codingannya. Seperti ini keluarnya nanti tuh. Teksnya tersebut akan lanjut ke bawah. Ibaratnya kalau ngetik kita memberikan satu enter. Lalu kita input di sini 15, di sini 21. Bang, kok bisa diketik? Karena kita menggunakan scanf tadi. Setelah kita mengetik printf panjang alas, di bawahnya kan kita menggunakan scanf. Fungsi scanf. Lalu di bawahnya tinggi segitiga sama dengan 21. Ini gimana bang? Ya sama, pakai scanf. Lalu kan setelah data diambil nih 15, 21, diolah sama sistemnya menggunakan rumus di bawah ini. A kali T bagi 2. Kan dapatlah hasilnya bilangan pecahannya segini. 157,5 50.000. Setelah di print itu, dari printf luas segitiga adalah %f \n. Ini guna \n agar
sistem pause tadi tidak lanjut ke sebelah dari jawaban kita, dari hasil yang sudah dicetak itu, kita menggunakan baris baru. Sebenarnya tidak wajib, tapi agar lebih terlihat rapi, saya menggunakan \n. Jadi ini press any key to continue itu adalah bagian dari fungsi sistem pause. Nah, inilah dia. Setelah program dieksekusi, dia akan mengeluarkan sistem pause. Lalu kita enter saja, selesai programnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun jika ada salah penyampaian dalam kata maupun yang ada di video, saya mohon maaf. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu.